Okay, good afternoon everyone. Selamat sore. I'm so sorry because I couldn't conduct Zoom meeting live karena I have to go. I must be going now after this. Saya harus pergi sebentar lagi. Jadi I'm recording this video to provide you with the materials for today. Nah, hari ini kita lanjut dari pertemuan tiga pertemuan yang lalu. Tiga atau sudah empat? Empat ya. Berarti sekarang it's gonna be five. Oke, ya. Let me share screen. Good. Uh, kita punya dua pekerjaan yang harus kita selesaikan, ya, berkaitan dengan pattern of organizations. Pola penyusunan sebuah kalimat itu kita punya kerjaan sedikit untuk diselesaikan. Jadi ada dua. Sisa yang pertama adalah pola cause and effect atau sebab akibat, dan yang nanti terakhir adalah yang mixed pattern atau pola campuran. Good. Pada hakikatnya cara berpikir kita itu ya mesti didominasi oleh sebab akibat. When one thing happen, it is caused by the other thing. Kan begitu. Nah, begitu juga hal semacam tersebut itu kemudian berpengaruh pada cara kita nulis. Ya. Cara kita nulis jika kita seorang writer. Nah, namun karena mata kuliah kita adalah mata kuliah reading, maka kita ya kita sebagai reader ya, bukan writer. Mari kita lihat sebagaimana teksnya di situ sudah ditandai pola sebab akibatnya. Oke, coba lihat the ultraviolet radiation from the sun that reaches the earth's surface is health rate. Okay. At the very least, exposure to the sun's rays causes aging and wrinkling of the skin. Saya sampai di situ dulu. Di situ ada penghubung causes. Oke, menyebabkan berarti aging and wrinkling of the skin itu adalah akibat the effect, akibat dari hal yang dilakukan di awal. Apa? Exposure to the sun rays. Jadi kalau terpapar sinar matahari langsung itu menyebabkan penuaan dan kulit yang gampang keriput, kan begitu. Jadi di situ dijelaskan ada pola sebab dan akibatnya. Sebabnya apa? Exposure to the sun rays. Akibatnya apa? Aging and wrinkling of the skin. Ya. At the very worst, it is responsible for cataract, sunburn, snow blindness, and skin cancer. Oke, itu akibatnya lagi dari exposure to the sun rays. Apa saja? Ada cataracts, kena katarak ya, sunburn. Oke, terbakar sinar matahari, snow blindness, ya, buta, kebutaan, and skin cancer, dan kena kanker kulit. Nah, lagi-lagi itu adalah the effect of particular thing happen in the previous. Jadi hal yang terjadi sebelumnya menyebabkan hal lain terjadi. Oke, jelas ya. Ini kalau ketemu sama teks semacam ini, maka jelas, oke, maka jelas dia kita bisa kategorikan sebagai cause and effect. Mari kita lihat lagi yang nomor 4. Exposure to UV radiation also suppresses the immune system. Okay, enabling cancer to become established and grow. Oke, jelas ya. Jadi kalau terkena radiasi UV itu katanya bisa memperlemah sistem imun tubuh. Lagi-lagi immune system ya. Suppresses immune system itu adalah akibat dari exposure to UV radiation. Tidak hanya itu, juga enabling cancers. Jadi menyebabkan kanker. Good. Dan yang terakhir, will be the last maybe. In addition, radiation slow plant growth, delays seed germination, and interferes with photosynthesis. Bahkan paparan sinar UV, sinar matahari itu tidak hanya mempengaruhi manusia, tapi juga mempengaruhi tumbuhan. Nah, di sini adalah akibat yang disebabkan oleh exposure to UV radiation. Apa saja? Slow plant growth, jelas ya. Delay seed germination, jelas. Dan interferes with photosynthesis. Jadi ini semua efek yang ditimbulkan oleh exposure to UV radiation terhadap tumbuhan. Good. Jelas, saya rasa kalau kita tidak akan terlalu sulit kalau ketemu dengan
teks-teks semacam itu. Tapi apakah benar demikian? Iya. Ya, intinya kalau untuk menemukan sebab akibat itu gampang saja. Kalau misal ada kata penghubung konektor because, as, since, because of, due to, itu bisa masuk dalam kategori cause and effect. Jelas ya? Oke, saya rasa kalian sudah oke dari yang awal sampai sekarang, dari yang definition sampai yang apa ini? Sampai yang cause and effect. Maka I'm going to test you. Apakah kalian benar-benar bisa? Jadi di sini ada paragraf. Oh, ini yang masih sebab akibat. Ini contoh lain ya. Thomas Austin was a dedicated British sportsman who had been an avid rabbit hunter while living in Britain. After moving to Australia, Austin was disappointed to learn that there were no wild rabbit to hunt. Determined to pursue his hobby, he ordered from England 24 rabbits to release into the wild and become prey for him and his hunter friends. The rabbit, however, had no natural predators and extraordinary ability to reproduce. It wasn't long before the white rabbit population exploded, leaving Augustine with more rabbits than he had bargained for. By 1867, Austin said he had killed almost 15 rabbits on his property alone. Thanks to Austin's desire to pursue his hobby, vast tracts of land had also been devastated by rabbit, with Australia losing not just vegetation but entire species, thanks to millions of rabbit living off the land. Jadi paragraf ini menjelaskan tentang bagaimana populasi rabbit itu meledak. Populasi rabbit itu meningkat. Nah, penyebabnya apa? Itu efeknya. Penyebabnya adalah ketika si Thomas Austin pindah itu, ya, oke, tinggal di Britain, ya, setelah pindah ke Australia, dia tidak menemukan, dia nggak ketemu sama buruan yang bisa diburu. Jadi dia tidak bisa menemukan rabbits untuk diburu. Maka dia memesan, padahal awalnya cuma 24 rabbits, sampai akhirnya menjadi ribuan ya. Tadi ribuan ya, apa? Ya, betul. Oke, 15 sampai 15.000. Jadi paragraf ini jelas tentang the effect of bagaimana si Thomas Austin itu awalnya tidak menemukan rabbit untuk diburu, kemudian dia mengorder rabbit yang awalnya cuma 20 lebih, 24 rabbits, yang akhirnya menyebabkan semakin banyaknya rabbits di Australia. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Ini ini adalah polanya. Jadi yang pertama, Austin wants something to hunt. Kemudian ya, kalau dia mengimpor rabbits, kemudian rabbitsnya bereproduksi, menyebabkan overpopulation dan land and species devastation. Jadi ada kerusakan ini ya, lahan dan spesies. Good. Saya rasa itu nggak begitu sulit ya, dan saya rasa you juga pasti bisa. Saya cuma mau ngetes kalian di bagian ini. Jadi di sini ada banyak sekali. Oke, sebentar. Oke, di sini ada soal. Ini kita ngikut saja. Ya, di sini ada soalnya. Read each paragraph, then fill in the blank and circle the layer of the statement that best describe the role of supporting detail. Ini kalian cuma pilih ABCD saja. Jadi ada ABCD yang berupa text, cause, and effect. Jadi silahkan dipilih. Apakah supporting detailnya fokus on cause or causes, fokus on the effect or effect, fokus on both cause and effect. Saya pengen tahu alasan kalian kenapa. Jadi kalau sudah memilih A, B, atau C, silahkan berikan alasan kalian. Nomor 2 pun begitu ya. Nomor 2 juga begitu. Pilih A, B, C, kemudian berikan alasan kenapa A, B, dan C. Oke. Nah, ini yang penting. Yang penting adalah, jadi ini ada beberapa banyak teks ya. Kalian harus menentukannya. Apakah teks tersebut masuk dalam kategori process, classification, comparison and contrast, cause and effect, dan lain-lain. Jadi ini contoh. Teks pertama. Between 1970 and 1990, the number of cross-cultural marriages steadily increased, but that trend changed starting in late 1990. Itu sudah menggunakan tahun-tahun, maka rasanya you tidak terlalu susah ya. Oke, atau kalau misal kalau tidak demikian, kalau di depannya masih bingung baca paragraf pertama, coba baca sampai terakhir, pasti ketemu polanya.
Apakah dia masuk pola process, classification, comparison, atau cause and effect? Kemudian nomor 2 juga begitu ya. Silahkan dipilih. Ini tidak perlu alasan. Pilih saja apakah dia masuk dalam kategori definition, process, sequence of dates and event, atau simple listing. 3 juga sama. 4 juga sama. 5 pun demikian. 6 juga sama. Ya. Kemudian ya, berarti teksnya 6. Silahkan pilih dari 6 teks tersebut apakah dia masuk cause and effect, comparison and contrast, atau kemudian perbandingan, ya. Sorry, kok comparison and contrast itu sudah perbandingan. Simple listing atau classification. Ada 6 teks. Jadi silahkan dipilih. Tidak perlu pakai alasan. Yang pakai alasan cuma 2 teks di awal. Oke, dan terakhir kita selesaikan untuk pattern of organization itu. Terakhir adalah pola campuran. Biasanya dalam sebuah tulisan itu kadang-kadang tidak hanya menggunakan satu pola, tapi juga dua pola. Dua pola itu ya, coba lihat yang seperti ini. Oke, ini adalah dua polanya. In 1859, the United States was the first nation to produce oil, but oil is an inexhaustible resources and by 1974. Ini jelas ya. Ini sequence ya. Jadi ada keterangan waktunya 1859, 1974, oke, dan kemudian 1970 ya. Good. Oke. Betul kan ya? Ya, jadi di atas itu, di teks di atas kalau dibaca itu ada kronologi dan waktu ya. Jadi jelas sequence of event dan kemudian pola sebab akibat. Nah, biasanya teks memang semacam itu. Teks itu kadang-kadang tidak melulu menggunakan satu pola, kadang menggunakan dua pola atau bahkan lebih, bukan cuma dua pola. Pada teks ini dijelaskan dua pola. Pola pertama yakni chronological order ya. Kemudian dan cause and effect. Jadi waktunya jelas. Jadi runutan waktunya jelas, kemudian cause and effect. Good. Untuk exercise-nya sama seperti tadi, ya. Oke, bentar. Saya baca dulu. Oke, di sini you diminta untuk if you circle two or more letters, are the pattern equally important to explanation of the main idea? Oke, jadi di sini polanya campuran. Untuk yang pertama polanya campuran. Nah, silahkan di circle mau satu atau lebih dari satu. Apakah masuk dalam kategori definition, atau cause and effect, atau simple listing, atau classification, atau kecampuran. Jadi mau definition sama simple listing boleh. Cause and effect dan classification boleh. Itu ya. Kemudian nomor 2 juga. Although everyone thinks it won't happen to them, houses fires are one of the most common causes of deadly accident. Ini juga silahkan pilih apakah dia polanya hanya satu atau campuran. Kalau satu silahkan pilih satu, kalau campuran pilih dua, E dan C semisal, atau B dan D semisal. Ya, jelas ya. Hanya men-circle saja. Good. Begitu juga teks yang terakhir. Jadi teks yang two small lakes in remote part of Cameroon. Itu lagi-lagi kalau you merasa itu cuma satu pola, maka silahkan pilih A, B, C, D. Tapi kalau you merasa itu lebih dari satu pola atau mixed pattern, maka silahkan pilih A, B boleh, B, C boleh, S, C boleh, C, D boleh. Intinya dua pattern. Jelas ya? Itu saja yang harus kalian lakukan. Saya rasa ini tidak terlalu sulit karena you hanya harus membaca saja. Nanti seperti biasa filenya kirimkan ke saya. Yang pakai alasan itu cuma yang bagian atas yang pertama, ya, yang bagian sebab akibat yang pertama. Sisanya you hanya men-circle saja. Apakah jawabannya A, B, C, D untuk yang soal di nomor 2 yang pertama tadi itu, dan yang ini apakah you akan memilih hanya satu pola atau dua pola? Silahkan dilingkari nanti. Hanya melingkari saja. Masalah pembahasannya saya akan buat pembahasan khusus nanti ya, untuk membahas jawaban-jawaban ini ya. Saya akan buat video khusus untuk membahas jawaban-jawaban ini. Pasti itu saja dulu saya. Thank you so much. I'm going to see you next meeting. Ataupun kalau tidak nanti saya akan buat pembahasan untuk soal ini kan ya. Jadi saya akan upload video lagi buat kalian. Jadi kalian tinggal nyocokin jawaban kalian dengan jawaban yang saya bahas nanti. Thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone.